Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, selalu pertanyaan yang diajukan oleh Laskar Aswaja KW ketika melakukan komen di halaman channel saya. Ya, sebenarnya ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mampu menghadirkan dalil, menghadirkan argumentasi untuk merespon atau membantah yang saya sampaikan. Dan selalu mereka bertanya, mana dalilnya, mana kitabnya? Jadi, ya, mereka tidak membedakan atau tidak bisa membedakan yang mana yang harus berdasarkan dalil, yang mana tidak harus, ya, ada dalilnya. Mereka sering tebolak-tebalik, ya. Amal ibadah, mereka mencari dalil larangannya. Nah, mana katanya dalil tahlilan, dalil yang melarang tahlilan? Mana dalil yang melarang mengirim Al-Fatihah? Ini yang selalu mereka ajukan. Ya. Kalau kita melakukan ibadah hanya karena tidak ada dalil larangannya, nah, berarti kan kita boleh sholat subuh 3 rakaat. Karena kan tidak ada larangannya. Mana larangannya sholat subuh lebih dari 2 rakaat? Tidak ada. Jadi kalau berdasarkan pemahaman Aswaja KW, bahkan ini bukan pemahaman kroco-kroconya, bukan. Ini adalah pemahaman petinggi-petinggi mereka. Petinggi-petinggi mereka yang mengajarkan. Ya, ada, saya lupa siapa. Kalau ada yang melarang, katanya, kegiatan tahlilan, tanyakan, mana dalil larangannya? Ini kan terbalik. Dalam amal ibadah, yang harus dicari, yang harus ada adalah dalil perintahnya, bukan dalil larangannya. Sedangkan masalah keduniaan, ya, yang harus dicari adakah dalil larangannya. Jangan tebolak-tebalik. Kalau hanya karena tidak ada larangannya kemudian kita bisa menginovasi dan mengkreasi ibadah, akan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak berkaitan dengan Islam. Dan lama-kelamaan Islam yang sesungguhnya akan tidak lagi dikenal oleh umat Islam. Kemudian pertanyaan, mana dalilnya, mana kitabnya? Dan yang jadi kaitan dengan pertanyaan mereka adalah masalah tritauhid. Masalah, ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini kan mereka sesungguhnya terkecoh dengan kata 3. Padahal, ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu melekat pada Allah, bukan person. Ya, yaitu seperti sama benda dengan sifat. Sifat air itu cair. Bukan berarti ada air lagi selain air yang kita kenal. Nah,
Saya tidak tahu apakah ini karena kebodohan dari ahlul bid'ah atau mereka memang sengaja tidak mau tahu. Seperti yang dijelaskan oleh Buya Risman Muhtar, masalah tritauhid sama saja dengan sifat 20. Ini masalah wawasan. Ya. Kalau dicari dalilnya, ya, tentu tidak akan ada. Ya, dalil yang mengatakan tauhid itu adalah uluhiyah apa segala macam atau sifat 20. Dalil yang mengatakan sifat Allah itu sifat wajib dan sifat apa lawan wajib ya? Ya sifat wajib 20 dan sifat yang lawannya itu saya tidak menemukan kata yang tepat untuk itu juga 20. Kalau dicari dalilnya tidak ada. Karena ini hanyalah masalah wawasan. Masalah cakrawala berpikir. Aswaja KW tidak bisa membedakan yang mana yang harus didukung dengan dalil, yang mana itu adalah wawasan. Nah, lalu di mana salahnya? Ya. Di mana salahnya tritauhid? Sama seperti yang dikatakan oleh Buya Risman Muhtar, di mana salahnya? Karena uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu melekat pada Allah. Uluhiyah yang satu-satunya wajib disembah, itu kan Allah. Rububiyah, Maha Pencipta dan Pemelihara, satu-satunya yang menciptakan dan memelihara makhluknya, itu melekat pada Allah. Asma wa sifat, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terbaik, itu melekat pada Allah. Nah, jadi sobat-sobat, ya saya tidak tahu ya bagaimana lagi menjelaskannya kalau ya setelah ini masih ya Aswaja KW melontarkan ya pertanyaan yang berhubungan dengan tritauhid. Mana dalilnya, mana kitabnya? Nah, ini mana kitabnya? Selalu yang diutamakan oleh mereka adalah kitab, bukan Al-Qur'an. Seolah-olah kitab itu sudah mewakili Al-Qur'an. Padahal kitab itu adalah karya para ulama. Nah, tentu saja yang namanya karya manusia, di situ ya sedikit banyaknya ada pemikiran mereka atau pemahaman mereka. Dan tentu saja mereka akan menulis, akan berpendapat cenderung dengan pemikiran dan pemahaman mereka. Dan kitab itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah tetap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya kan berkali-kali saya ungkapkan, saya sampaikan ya di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berselisih pendapat, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini kan jelas Allah, bukan kepada kitab. Ya, bukan kepada ulama. Kalau bicara ulama, ya pasti dengan kitabnya. Nah, tidak cukup ya. Bahkan firman Allah ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamasaktum bihima. Kitaballahi wa sunnatar rasulih.
sudah kutinggalkan dua perkara. Dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti dua perkara tersebut. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, yaitu sunnah Rasulullah. Tidak ada disebut ulama, tidak ada disebut kitab. Meskipun Nabi bersabda, ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tetapi kan selalu, ya, ulama juga terbagi dua. Ada ulama ulama jahat, ada ulama husnu, ulama yang baik. Ada yang ulama memang benar-benar yang mengajarkan umatnya dengan ilmunya secara jujur. Akan tetapi kita juga tidak bisa memungkiri, banyak juga ulama dengan ilmunya hanya mencari jabatan, mencari materi, mencari posisi. Ya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Perlu dipilah-pilah juga mana ulama yang patut diikuti, mana ulama yang tidak patut kita ikuti. Nah, maka dalam hal ini juga ya, kita tidak boleh fanatik buta selain kepada Allah dan Rasulnya. Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.